Ya, tidak bisa kita hindari yang namanya penderitaan. Jadi apalagi kita sebagai orang percaya, ya, kita harus merengkuh yang namanya penderitaan dan kejahatan itu karena setiap hari kita menyaksikan dan bahkan mengalaminya. Untuk itu, cara terbaik untuk kita kuat dalam menghadapi penderitaan adalah sesuatu yang harus kita pergumulkan dengan cara bagaimana? Memandang kepada Kristus yang telah mengalami penderitaan yang begitu besar dan dia menang atas penderitaan itu. Yesuslah alasan untuk kita yakin bahwa kita bisa menang atas semua penderitaan yang ada, semua masalah yang ada. Dia bukan hanya peduli dengan penderitaan kita, masalah kita, jeritan kita atau kesulitan kita, tapi dia pernah mengalaminya. Dia yang pernah mengalaminya, dialah satu-satunya yang paling bisa diandalkan untuk kita kuat dalam menghadapi penderitaan. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Brother Rawa. Yes. Udah jumpa lagi di podcast kesayangan kita, Igre Ngopi, ngobrolin pesona Injil. Ya. Aku langsung saja ke dirimu. David Hume ya, di abad pertengahan 16. David Hume itu mengutip silogismenya Epikuros terkait dengan kenapa pembuktian mengenai Allah. Allah itu ada atau tidak. Dengan persoalan tesis kejahatan dan penderitaan. Ya. Ya, tesis awalnya itu adalah apakah Allah itu mampu menghilangkan penderitaan dan kejahatan? Kalau dia mampu, kenapa dia tidak mau menghilangkan? Atau kenapa penderitaan itu masih ada sampai detik ini? Itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak berkuasa. Lalu kemudian, kalaupun dia mampu, kalaupun dia mau, kenapa nggak dia langsung hilangkan saat ini penderitaan dan kejahatan itu? Itu artinya dia tidak kasih, dia tidak mengasihi, dia tidak adil. Jadi kesimpulan konklusinya adalah bahwa ngapain kita percaya Allah? Itu juga faktanya masih ada tetap kejahatan dan penderitaan masih tetap ada. Buat apa kita percaya Allah? Nah, ini kan jadi satu satu pergumulan yang bisa dikatakan satu pergumulan eksistensial. Ini pergumulan semua orang di dunia ini. Betul. Bukan hanya orang Kristen, tapi orang non-Kristen juga mengalami pergumulan kejahatan dan penderitaan. Bahkan sampai ada yang nulis buku Why Bad Happen. Ya. Why bad things happen to good people. Why bad things happens to good people. Happens to good people. Sampai ada yang nulis buku itu. Kenapa hal-hal buruk terjadi ke orang baik gitu. Hari ini kurang lebih itulah pembicaraan kita. Bisa coba elaborasi lebih jauh. Persoalan problem of evil ini, adanya kejahatan itu dari mana barang ini? Ya. Mungkin itu sebagai pendahuluan. Ya, sambil aku ngopi. Ya. Kalau saya mulai dari pertanyaan yang terakhir itu bagus sekali. Itu lebih sistematis pada akhirnya. Dari mana ya kejahatan dan penderitaan itu berasal? Yang pasti Alkitab dari awal sampai akhir menggambarkan bagi setiap kita bahwa Allah itu baik adanya. Allah itu penuh kasih. Tapi Allah yang baik adanya, penuh kasih, juga adalah Maha Kuasa dan Maha Adil. Oke. Nah, bukti dari kemahakuasaannya kita bisa lihat dengan terciptanya alam semesta. Bahkan kita adalah makhluk dari ciptaan Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika Allah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, lalu bersinggungan dengan yang namanya kejahatan atau penderitaan. Kalau kita menyoroti Alkitab, sebenarnya clear ya jawabannya bahwa Allah tidak menghendaki yang namanya kejahatan atau penderitaan. Lalu kenapa pada akhirnya kejahatan dan penderitaan itu terjadi? Betul. Karena manusia yang dia ciptakan itu punya kehendak bebas. Oke. Kejahatan dan penderitaan ini dimulai saat manusia itu menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan tidak tunduk kepada Allah, dengan tidak taat kepada Allah. Nah, pemberontakannya itu menghasilkan berbagai macam kejahatan.
Jadi segala sesuatu yang tidak baik yang muncul di dunia ini adalah akibat dari dosa atau pelanggaran manusia terhadap perintah Allah. Sederhananya begitu, brother. Tapi kita nggak bisa memungkiri juga ada iblis yang menggoda manusia. Nah, ini juga tidak kalah pelik untuk dipersoalkan. Dan memang kalau kita mau jujur di awal nih, brother ya, tidak ada jawaban yang tuntas dari persoalan penderitaan yang ada. Ini adalah pergumulan semua agama. Ini adalah pergumulan semua kaum teistik. Dan tidak ada jawaban yang tuntas atas setiap penderitaan yang ada. Dan ini adalah pengakuan para ahli, para pakar atau para apologet. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita orang Kristen memberikan satu jawaban yang lebih baik dari semua cara pandang yang ada. Jadi kita membeberkan ya jawaban terbaik atas penderitaan atau pergumulan manusia atas yang namanya kejahatan dan penderitaan. Dan tentunya kekristenan sejauh dari apa yang kita amati adalah worldview terbaik dalam kita menyikapi yang namanya penderitaan dan kejahatan. Bagus tadi kalimat brother. Ini adalah pergumulan eksistensial dan juga bahkan intelektual. Tadi di pendahuluan brother suguhkan argumentasi secara intelektual. Nanti ada yang namanya eksperimental. Ada kalanya ya orang tidak membutuhkan jawaban intelektual, bukan logika, tapi ke batin. Yang mereka persoalkan bukan soal bagaimana kita memandang yang namanya penderitaan, tapi bagaimana kita kuat dalam menghadapi penderitaan. Nah, itu persoalan eksperimental. Jadi pengalaman keberadaan manusia yang dipenuhi dengan penderitaan, kekecewaan, atau bahkan kematian dari orang-orang yang mereka kasihi. Sulitnya mereka menyikapi semuanya ini membuat mereka mempertanyakan, meragukan, ada nggak sih yang peduli dengan aku? Ada nggak sih Tuhan yang Maha Kasih itu? Ada nggak sih Tuhan yang Maha Kuasa itu? Kenapa aku sebegitu menderitanya? Seakan-akan ya, apalagi mereka yang sangat menderita padahal sangat mencintai Tuhan Yesus. Seakan-akan mereka merasa berhak untuk tidak menderita. Mereka berhak untuk tidak bersedih. Mereka berhak untuk tidak mengalami kejahatan karena mereka sangat mencintai Tuhan. Tapi yang ada sebaliknya, tidak jarang bahkan di Alkitab, semakin kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, semakin kita mengerti Injil, semakin kita dekat dengan Tuhan, justru semakin banyak masalah dan kejahatan yang kita alami. Dan yang lebih membingungkan adalah justru orang yang jahat nggak takut akan Tuhan, kok nggak menderita? Nggak kena-kena ya? Malah makmur. Mazmur 73. Iya, malah kaya. Malah kaya. Dan itu juga menjadi persoalan kitab Habakuk nantinya. Kita bisa mempersoalkan beberapa kitab atau beberapa tokoh dari Alkitab yang menggumuli yang namanya penderitaan. Dan itu menarik, brother. Para tokoh Alkitab yang dekat dengan Tuhan nggak pernah pada akhirnya meniadakan Tuhan hanya karena penderitaan yang mereka alami. Mereka tidak ada yang namanya jadi menyangkal Tuhan karena penderitaan yang mereka alami, termasuk Ayub. Tetapi yang mereka persoalkan adalah bagaimana seharusnya menyikapi penderitaan ini. Bagaimana seharusnya menyikapi kejahatan itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan pergumulan kita bersama. Sebelum ke sana, brother. Sebelum nanti kita bicara tentang pengalaman eksperimental tadi, pergumulan eksperimental. Memang itu agak sulit untuk di menjawab ketika kita jumpa dengan ada satu ibu atau bapak yang misalnya anaknya ditabrak oleh begal gitu misalnya, atau kena begal di jalan, atau kemudian mengalami kecelakaan, terus dia bertanya di mana Tuhan? Mereka nggak membutuhkan jawaban intelektual. Itu ada kalanya yang mereka butuhkan justru adalah apa? Kita ada bersama dengan mereka, terus bimbingan secara moral, terus ya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ada kalanya justru jawaban itu ada seiring berjalannya waktu. Nah, itulah kisahnya Ayub. Sampai pada akhirnya orang kecewa sama Tuhan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, sebelum aku ke sana, lebih jauh nanti ke tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana seharusnya kita menyikapi yang namanya problem of evil. Aku mau tanya secara intelektual. Yang tadi itu ya? Pergumulan intelektual. Bagaimana kita menjawab teman-teman kita di luar sana, sekaligus ini mengedukasi dan memperlengkapi jemaat ketika berjumpa dengan
kaum intelektual ataupun para skeptikal ini atau para polemikus agama lain atau para orang ateis lah kemudian menyerang iman kita bahwa buat apa percaya Allahmu karena foto juga kau tetap menderita, tetap mengalami kejahatan, tetap mengalami susah dalam hidupmu. Bagaimana kita menjawab secara intelektual, brother? Apalagi tadi yang silogisme tadi itu. Kalau Allah itu mampu, kenapa dia nggak hilangkan itu? Kalau dia mau, kenapa dia belum hilangkan? Ya, pertama gini, kita harus sepakat dulu, dan ini berangkat dari Alkitab pertama-tama. Sebelum kita bahas secara historis dan realitasnya. Alkitab mengungkapkan kebenaran bagi setiap kita. Dan realitas yang ada adalah pemenuhan dari apa yang disingkapkan oleh Alkitab. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini sudah disaksikan atau disingkapkan oleh Alkitab kebenarannya. Jadi kita sedang tinggal di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bukan dunia seperti ini yang Tuhan rancangkan. Dan memang dunia nggak seperti ini sebelumnya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kita bisa melihat yang ada keindahan, sukacita, keharmonisan. Tapi keterasingan muncul ya ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, keterasingan manusia terhadap Allah, keterasingan manusia terhadap sesama, terhadap alam ciptaan Tuhan, dan bahkan keterasingan manusia dari kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Sebentar, aku potong dulu. Jadi tadi ada 3 komponen, keterasingan manusia, keterasingan terhadap Allah, terhadap alam, dan juga terhadap sesamanya, dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah rancangkan. Itulah yang terjadi pada akhirnya ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi semuanya itu adalah akibat, penyebabnya adalah dosa. Dosa adalah apa? Tindakan manusia yang menentang Allah karena salah menggunakan kehendak bebasnya. Itu dulu, brother. Nah, masuk ke persoalan-persoalannya. Jadi ini sebagai langkah pertama yang harus kita pahami. Baru kita masuk kepada persoalan-persoalan selanjutnya. Kalau kita bicara tentang orang ateis dengan pandangannya yang menganggap bahwa aneh rasanya kita percaya bahwa Tuhan itu ada sementara ada kejahatan, ada penderitaan. Itu dianggap sebagai suatu kekonyolan bagi mereka. Absurditas. Ya, tadi sudah brother suguhkan ya. Ada Epikuros, ada David Hume, yang modern ada Richard Dawkins. Ya, ada juga seperti Sigmund Freud. Ya, yang menganggap mereka tuh menganggap bahwa Allah itu delusi, ya, ilusi, jadi hanya fantasi atau hayalan, ya, manusia yang mempercayai Allah untuk menutupi kelemahannya. Jadi mempercayai Allah itu hanyalah hiburan bagi mereka yang tidak mampu untuk menyikapi tantangan dunia, ya, gelapnya dunia, lalim atau jahatnya dunia. Ya, Allah itu hanya sekedar proyeksi pikiran saja. Ya, jadi nggak sedikit kaum filsuf yang ateis. Bahkan psikolog yang ateis, begitu cara pandangnya. Nah, kita bisa dengan gampangnya untuk menjawab mereka. Kalau mereka meniadakan Tuhan karena masalah kejahatan dan penderitaan. Apakah dengan meniadakan Tuhan lalu penderitaan dan kejahatan jadi tidak ada? Nah, mereka juga punya pergumulan tersendiri kan untuk menjawab itu. Ya, mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Kita punya jawaban yang tadi tuh, brother, bahwa manusia telah diciptakan oleh Tuhan lalu memberontak menyalahgunakan kehendak bebasnya. Kita bisa menjawab, ini jawaban kita dari kaum teistik gitu loh. Secara khusus dari kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tapi kaum ateis bagaimana menjawab pada akhirnya? Jangankan mempersoalkan kejahatan. Sesuatu itu disebut jahat atau tidaknya, bagaimana cara mendefinisikannya? Oh, dia harus ada sesuatu yang lebih baik. Iya dong. Dari yang jahat itu ya. Iya dong, harus ada pada akhirnya kita menyimpulkan ada sang pemberi hukum moral. Betul. Yaitu Tuhan. Dia yang memberikan hukum moral membuat kita pada akhirnya tahu mana yang baik, mana yang jahat. Nah, kalau kaum ateis, apa dasar moral mereka? Kerangka berpikir apa yang mereka pakai pada akhirnya untuk menyimpulkan sesuatu itu jahat atau tidaknya? Betul ya. Sementara mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita jelas membunuh itu jahat. Karena apa? Tuhan yang adalah sang pemberi moral memberikan hukum itu kepada kita. Betul. Membunuh itu jahat, berzina itu jahat. Jadi itu adalah satu pemahaman yang kita akhirnya miliki, pahami karena ada Tuhan, sang pemberi moral. Nah, kalau kaum ateis, bagaimana? Sesuatu itu jahat
atau memahami penderitaan itu sebagai sebuah kejahatan. Ya. Bagaimana caranya? Jadi itu Iya. adalah pergumulan mereka sebagai kaum ateis. Yang kedua, dia harus memunculkan value yang lebih tinggi dari itu ya. Iya dong. Untuk bisa tiba kepada kesimpulan bahwa ini jahat, ini baik, dia harus punya norma atau tadi hukum kerangka moral ya. ya, Nah, kalau kita tanya dari mana ini Ya. kerangka moral yang kamu dapat ini? ya, kerangka moral yang absolut sifatnya. Iya, yang absolut sifatnya. Ya, ada nggak gitu loh? Nggak ada, nggak kita temukan. Wah, ini bagus ini Bang untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bisa ketika ketemu dengan situasi seperti itu. Ya. Nomor 2 tadi apa? Secara Yang kedua tadi apa? ini kan masih berkutat dengan secara intelektual. Ya. Yang kedua terkait dengan penderitaan dan kejahatan justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Wow, menarik. Penderitaan dan kejahatan justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Kita bukan sebaliknya, bukan meniadakan Tuhan ya. Gitu loh. Kita punya banyak jawaban atas klaim ini. Oke. Tapi kita masuk kepada puncak atau jawaban terbaik terhadap klaim ini bahwa kejahatan dan penderitaan justru membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Apa jawaban puncak kita? Jawaban terbaik kita adalah dengan melihat Yesus yang menderita. Wow. Nah, Yesus yang menderita, Koneksinya salib. ke Yesus. Salib itu bicara tentang penderitaan Kristus. Salib bicara tentang kita yang hina menjadi mulia, oleh karena Kristus yang mulia menjadi hina. Salib adalah bukti bahwa manusia telah berdosa dan dosa yang melahirkan penderitaan. Karena manusia berdosalah, makanya akhirnya Yesus datang. Dan dia datang untuk memikul penderitaan kita akibat dari dosa kita. Dia datang untuk merengkuh penderitaan kita. Hukuman yang harusnya kita alami, dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, penderitaan Yesus bukan hanya membuktikan bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Adil, brother. Apa korelasinya? Ya, gini, ini kan jadi bahwa Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang, tapi ada penderitaan. Ya, nanti coba sambil brother buka Roma pasal yang ketiga ayat 26. Siap. Itu adalah teodisi. Kristus itu adalah teodisi dengan kita melihat Roma 3 ayat 26. Kan teodisi itu terkait dengan pergulatan teologis dan filosofis dalam membuktikan bahwa Allah itu adil dengan melihat kejahatan dan penderitaan. Bagaimana kita tetap mempercayai Dia Maha Adil dan Maha Kasih dengan kita melihat Yesus. Yesus. Jadi Allah itu bukan hanya ada dengan kita melihat penderitaan Yesus. Karena kita berdosalah, makanya Yesus menderita. Yesus nggak akan mungkin menderita yang adalah Tuhan itu, yang adalah Allah yang berinkarnasi kalau kita nggak jatuh dalam dosa. Kan penderitaan itu ada karena manusia dalam dosa. Yesus ada menderita karena kita telah jatuh dalam dosa. Jadi kematian Yesus, penderitaan Yesus justru bukan hanya membuktikan bahwa Dia ada, tapi Dia Maha Kasih dan Maha Adil. Di mana letak keadilan Allah? Di mana letak keadilan Allah? Apakah Allah menghilangkan keadilan dengan begitu saja? Hanya karena Dia mengasihi kita? Tidak. Jadi dengan Dia menerima penghukuman itu membuktikan bahwa Dia tidak menghilangkan keadilan itu. Karena apa? Yang ada korban substitusi. Dia menggantikan kita. Yang notabene harusnya tadi keadilannya adalah menghukum kita. Menghukum kita. Menghukum kita. Mengalami penderitaan kejahatan itu. Apakah penghukuman itu dihilangkan? Tidak. Lahirlah Yesus di tengah-tengah dunia menjadi korban substitusi bagi setiap kita. Dia menggantikan kita. Itu letak keadilan Allah. Allah yang adil tidak menyelamatkan kita begitu saja dengan meniadakan penghukuman yang harusnya dipikul oleh manusia. Dia terima penghukuman itu. Dia sebagai ganti kita supaya kita pada akhirnya memperoleh keselamatan. Sorry, aku bertindak sebagai oponen nih, oposisi. Cara berpikir agama-agama pada umumnya. Nampaknya nih, hanya Tuhan atau Allahnya orang Kristen yang terlihat konyol, mau menderita. Oke. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Allah di agama lain nggak ada deh Allah menderita seperti itu. Iya. Mengalami kejahatan. Kan itu juga sudah ada pada waktu itu, pola pikir seperti itu, brother. Kan 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 23. Oke. Bahwa bagi orang Yahudi yang namanya pemberitaan tentang salib adalah sebuah batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi seperti Romawi, Yunani, pemberitaan tentang salib itu adalah sebuah apa? Sebuah kebodohan. Satu, sebagai sebuah batu sandungan. Kedua, sebagai kebodohan. Itu yang terjadi kalau kita nggak tahu kebenarannya. Kebenaran terkait dengan kebenaran dibalik mengapa Yesus tersalib. Pertama, Dia tersalib karena kita. Yang kedua, tersalib bagi kita.
Seandainya tidak ada Yesus yang tersalib, tidak mungkin ada keselamatan. Ini kebenarannya. Seandainya tidak ada Yesus yang tersalib, tidak mungkin ada kehidupan kekal, tidak mungkin ada pengampunan. Untuk ada yang namanya pemulihan, perlu adanya pengampunan. Kita manusia membutuhkan pengampunan dari Allah. Dan salib itu, penderitaan Yesus itu adalah pengampunan Allah. Pengampunan dengan apa? Dengan dia menerima penghukuman. Harusnya kita dihukum karena kejatuhan kita, dosa kita. Makanya brother, kalau kita bicara tentang keselamatan, yang paling menarik dan yang paling representatif dalam menjawab persoalan mengenai kehidupan kekal, keselamatan adalah Kristen, adalah Injil. Bagaimanapun semua manusia diperhadapkan dengan tantangan. Tantangan apa? Tantangan menaklukkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kegelapan. Keselamatan hanya bisa terjadi kalau kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kegelapan dikalahkan. Selama kuasa ini nggak dikalahkan, nggak mungkin kita bisa selamat. Pertanyaannya, apakah manusia punya kekuatan untuk mengalahkan kuasa-kuasa ini? Tidak. Nah, Alkitab memberitahu kepada kita, yang mengalahkan kuasa-kuasa ini siapa? Hanya dia yang lebih besar daripada kuasa ini. Siapa dia? Allah yang berinkarnasi. Siapa dia? Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara dia menghancurkan kuasa-kuasa ini? Dia mengalami kematian. Tapi kematian tidak bisa menguasai dia. Dia bangkit dari kematian. Dan itulah kemenangannya atas kuasa-kuasa tadi. Kolose misalnya, pasal yang kedua. Kolose kedua ayat 14-15 boleh brother. Kolose 2. Ayat 14-15. Sorry, tadi kaitan Roma 3 ayat 6 tadi apa ya? 26. Itu 26 teodisi. Terkait Boleh nanti teodisi. situ lagi. Tapi kita ke Kolose dulu brother. Kolose dulu ya. Kolose pasal yang kedua ayat 14-15. 14-15. Ya. Oke, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sebelum lebih jauh, saudara-saudara, surat hutang ini surat hutang dosa ya, bukan hutang-hutang saudara. Hutang saudara, saudara bayar, ya toh. Ayat 15. 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yes. Jadi ini jelas brother. Jadi kalau kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kegelapan tidak dihancurkan, bagaimana mungkin kita bisa terselamatkan? Nah, kita punya jawaban nih dan keyakinan yang penuh untuk kita bisa selamat. Karena apa? Ada Yesus yang telah menghancurkannya, mengalahkannya. Sehingga keselamatan kita terjadi kepada apa? Kepada setiap kita dengan cara bagaimana? Memandang Dia yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa kegelapan. Jadi kebenaran ini harus dipahami. Sehingga nggak lagi dipandang sebagai sebuah kebodohan, kekonyolan bagi mereka yang terus mengolok-oloknya. Sementara dalam tanda petik, sekalipun mereka pintar, terlihat bodoh dalam pemandangan Allah ketika mereka tidak menaruh percaya kepada Allah yang telah memberikan solusi terhadap kebinasaan, kehancuran manusia. Dan ini adalah berita, ya, keselamatan bagi mereka yang sekalipun dipandang bodoh oleh dunia karena mempercayai Yesus yang tersalib. Dan ini adalah berita utama dari Alkitab. Apa kata Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 2? Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Jadi Yesus yang tersalib adalah bukti kasihnya Tuhan bagi setiap kita. Yesus yang tersalib adalah apa? Hal yang menunjukkan kebesaran kasihnya bagi setiap kita. Bahwa sebesar-besarnya kesalahan kita, sebesar-besarnya dosa kita, kasihnya Tuhan bagi setiap kita jauh lebih besar. Sampai Dia mempertaruhkan nyawanya. Sebesar itu kasihnya bagi setiap kita. Apakah kuasa dosa lebih besar daripada kuasa Kristus yang mati bagi setiap kita? Tentu tidak. Nggak ada apa-apanya kuasa dosa. Nggak ada apa-apanya kuasa kematian, kuasa maut, atau kuasa iblis dibandingkan dengan Yesus yang mati bagi setiap kita. Makanya kuasa salib itu menjadi berita utama secara khusus bagi Rasul Paulus. Ibrani brother. Ibrani 2 ayat 14-15. Ibrani 2. Baru dengan ayat yang brother tanyakan tadi. Ibrani 2 14 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari daging, dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya pada maut. Ya, jelas.
Jadi ini tantangan bagi mereka yang non-Kristen. Ya. Bagaimana cara mereka menyingkapi masalah itu? Dan ini masalah yang utama loh. Jadi maut ada karena dosa. Maut itu adalah musuh yang harus dikalahkan. Nah pertanyaannya, kalau mereka mau bicara tentang lepas dari kuasa maut, bagaimana caranya? Maut itu harus dikalahkan. Bagaimana cara maut harus dikalahkan? Pertama, hanya Dia yang adalah Allah yang bisa mengalahkan maut. Lalu supaya dia mengalami maut, dia menjelma menjadi manusia. Nah kalau orang mengerti kebenaran ini, kebenaran mengenai Yesus yang mati itu nggak lagi menjadi olok-olokan, nggak dipandang lagi sebagai sebuah batu sandungan, nggak dipandang lagi sebagai sebuah kebodohan. Pertanyaannya itu, kebenaran ini dipahami atau enggak? Itu masalahnya. Ya. Sering sekali orang mengolok-olok gitu loh, kebenaran tanpa pengetahuan. Jadi nggak mengerti tapi mengolok-olok. Ini jadi masalah. Di generasi kita yang liberal ini, sekularisme, kemudian generasi algoritma lah saat ini, brother. Bahkan isu ini isu yang sudah dari zaman-zaman, kalau dalam bahasa agak lama tuh bahla, dari zaman dulu. Isu tentang dosa tadi. Nampaknya kejatuhan manusia dalam dosa itulah yang konsekuensi logisnya adalah, atau konsekuensi teologisnya adalah menderita dan kejahatan toh. Nah, tadi brother mengelaborasi, memaparkan begitu dalam terkait dengan memahami kabar buruknya terlebih dulu sebelum kita tahu kabar baiknya tentang Kristus. Kabar buruknya adalah maut, kuasa dosa tadi kan. Ya. Tapi para kaum intelektual, para filsuf ateis maupun psikolog ateis berkata begini, kita bukannya tidak setuju dengan para filsuf, ada banyak filsuf yang bagus. Berkata gini benar, bahwa orang Kristen itu terlalu hiperbola terkait dosa. Terlalu melebih-lebihkan, bahkan menakut-nakuti orang dengan neraka, gitu. Padahal ya ini bukan persoalan kuasa dosa, ini hanya persoalan psikologis, ini hanya persoalan, kalau bahasanya si salah satu filsuf ateis itu ya, ini persoalan neurosis, kesalahan dalam berpikir sesungguhnya, penyakit dalam berpikir. Jadi bukan dosa sebenarnya penyebabnya kejahatan dan semua ini. Nggak ada maut. Selama kita hidup dengan benar, kita jalani saja hari-hari kita. Jadi sesungguhnya kekristenan hanya menakut-nakuti. Ya lagi-lagi pertanyaannya sama terhadap mereka. Mereka yang memunculkan pertanyaan itu terhadap kita, pertanyaan yang sama yang mereka harus gumuli. Pertanyaannya adalah kenapa muncul yang namanya kematian? Kenapa muncul yang namanya kejahatan atau penderitaan? Penderitaan itu kan real. Bukan hayalan kan? Penderitaan real nggak? Betul. Ketika mereka dipukul, sakit real nggak? Real kan? Itu bukan hayalan, bukan ilusi, bukan delusi. Bukan delusi, betul. Iya. Jadi Alkitab juga adalah kebenaran, bukan ilusi, bukan hayalan, bukan mitos. Alkitab mengungkapkan. Dia nggak bisa bantah itu. Iyalah, Alkitab mengungkapkan kebenaran. Mengapa manusia mengalami kejahatan, mengalami maut? Yaitu manusia berdosa. Akibat dosa itu muncullah berbagai macam hal yang menyakitkan di dunia ini. Nah, bagus kalimat brother tadi terkait dengan kabar buruk lalu kabar baik. Ya. Kabar buruknya manusia telah jatuh dalam dosa. Yang menggiring kita untuk menyadari bahwa kita ini di bawah kuasa dosa lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Tapi kabar baiknya di bawah kuasa Injil, di bawah kasih karunia, kita pada akhirnya menyadari bahwa kita lebih dikasihi oleh Kristus lebih dari apa yang kita bayangkan. Kita dikasihi oleh Kristus lebih dari apa yang kita bayangkan. Sukacita kita berangkat dari kebenaran ini, bahwa kita dikasihi oleh Kristus. Dia yang lebih besar dari segala-galanya, bahkan lebih besar daripada penderitaan kita. Ini menjadi penghiburan, bahkan lebih besar daripada maut. Sehingga pada akhirnya maut pun tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita, sesuatu yang mengerikan. Karena apa? Yesus yang telah mengalahkan maut memberikan jaminan kepastian bagi setiap kita bahwa kita akan mengalami kehidupan yang kekal di surga nanti. Dan apa yang membuat kita bersuka cita bukan hanya sekedar karena kita akan menikmati keindahan di surga, tapi kita akan menikmati persekutuan bersama dengan Dia selama-lamanya. Wow. Tadi ayat brother, ngeri. ayat brother tadi ya, Roma 3:26. Ya, Roma 3:26 tadi itu teodisi Kristen ya. Ya. Roma 3:26. Untung brother ingetin. Ya, ini maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar
dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Kasih dulu semacam gini, deskripsinya, ini apa maksudnya? Tadi kan Dari konteksnya. ya brother mempersoalkan masalah keadilan. Dan bagi kita Kristus adalah teodisi Allah. Adalah pusat pembuktian Allah terhadap dia sebagai yang adil. Ya, dia maka maha tadi, adil. Maka tadi aku tanya korelasinya apa gitu. Ya itu dia. Jadi dengan adanya Kristus, penderitaannya secara khusus itu membuktikan bahwa dia bukan hanya ada, tapi Allah itu maha kasih dan maha adil. Kemahaadilannya dia nyatakan bagi setiap mereka yang tidak percaya akan terhukum. Tapi kasihnya dia nyatakan bagi setiap mereka yang percaya akan diselamatkan. Jadi Kristus itu adalah teodisi Allah. Jadi Allah membuktikan bahwa dia adil dengan hadirnya Kristus yang mati dan bangkit itu. Nah kalau kita bicara tentang pembuktian dari Allah bahwa dia maha kasih, maha adil, itu banyak sekali. Meskipun seperti yang saya bilang tadi, Allah itu tetap menjadi misteri bagi setiap kita. Jadi kita diajar untuk berpuas diri dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran, melalui Alkitab. Itu pun belum sepenuhnya, belum tentu dengan sempurna kita memahami kebenaran Alkitab. Tapi sekalipun ada Alkitab yang menyingkap tentang Allah, bukan berarti kemisteriusan Allah itu lalu tersingkapkan dengan sempurna. Enggak juga. Allah itu maha segalanya, dia tak terbatas, kita terbatas. Tetapi dengan apa yang sudah diberikan bagi Allah tentang dirinya di kitab suci, itu sudah membuat kita berpuas diri dan bersuka cita melebihi dari apapun. Wow. Nah misalnya begini brother. Boleh. Kita kan bahas kitab-kitab. Kalau kita bicara tentang kitab-kitab, banyak kitab yang bicara tentang penderitaan. Ya, Pengkhotbah, Amsal, ya Habakuk, Yeremia, Ratapan, Hampir semua ya? Iya, termasuk Ayub lah secara khusus. Ayub itulah kitab yang paling dalam dan tajam membicarakan tentang bukan hanya penderitaan tapi keadilan Allah. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat dalam Ayub pasal 38 sampai pasal 41 itu kan terkait dengan jawaban Allah atas pertanyaan Ayub mengenai penderitaan yang dia alami. Sorry aku potong dulu. Berarti ini kita sudah masuk ke pergumulan eksperimental. Eksperimental. Tadi ya? Kan intelektual kita udah bahas 30 menit tuh sendiri tuh intelektual. Kiranya itu dapat memperlengkapi jemaat, semua orang, dan juga menjawab misalnya ada orang ateis yang nonton kita ini. Mereka juga tercelik mata oleh Roh Kudus, mereka jadi melihat bahwa nanti bisa kita tambah-tambah lagi. Ya, aku memulai sebelum nanti ke pertanyaan aku seperti ini. Ini sekaligus menghibur atau menguatkan jemaat yang dalam situasi mengalami kejahatan ataupun penderitaan saat ini. Nah, kita coba masuk lebih dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tadi baru sudah katakan beberapa kitab. Sebelum nanti masuk ke sana, aku mau menyentil sedikit terkait dengan kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi dikaruniakan untuk menderita. Penderitaan itu ternyata bagi orang Kristen dikaruniakan. Karunia. Di mana orang pada umumnya kalau bisa percaya Yesus atau percaya Tuhan, kalau bisa bebas dari penderitaan. Ini kok malah dikasih penderitaan. Seperti paradoks. Seperti problematik nih. Justru ayat yang berada kutip itu mendorong setiap kita orang percaya tidak memandang penderitaan itu sebagai sesuatu yang aneh. Kita harus merengkuh, memeluk yang namanya penderitaan dan kejahatan itu, karena kita tinggal di dunia yang dipenuhi dengan kejahatan dan penderitaan. Menjadi aneh rasanya kalau kita menyangkali penderitaan dan kejahatan itu. Makanya tadi yang di awal brother, jangan sampai kita orang percaya merasa berhak untuk tidak menderita. Nice. Yesus yang adalah Tuhan menderita. Yang mempunyai alam semesta, dia menderita. Gitu loh. Bahkan kita diajak dan diajar untuk bersuka cita dalam penderitaan yang kita hadapi. Karena apa? Kita berbagi pengalaman dengan Tuhan kita yang menderita bagi setiap kita. Itu kebenarannya. Jadi kita diajak untuk merengkuh yang namanya penderitaan. Karena nanti banyak implikasi sederhananya brother. Penderitaan itu menunjukkan bahwa kita ini terbatas, kita ini manusia. Bergumul dengan kerapuhan, kelemahan, kekurangan kita. Dengan ini pada akhirnya tidak kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kenapa ya? Allah itu lama sekali menjawab doa kita, permohonan permintaan kita. Kenapa nggak langsung aja dia penuhi semua kebutuhan kita tanpa kita minta? Sama seperti bangsa Israel brother. Pasal 15 mereka haus, Keluaran. Pasal 16 mereka lapar. Kenapa tunggu dulu gitu loh? Kenapa nggak langsung aja semua dipenuhi kebutuhan orang Israel? Lebih baik kami mati di Mesir dah daripada kayak gini. Iya, jadi kenapa nggak langsung Tuhan tolong dan jawab semua pergumulan mereka?
Karena kalau langsung Tuhan jawab, mereka nggak lagi datang kepada Tuhan, nggak lagi bergumul sama Tuhan. Jadi pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka dan Tuhan tolong sesuai dengan cara dan waktunya, membuat mereka pada akhirnya nggak bisa tidak bergantung dengan Tuhan setiap hari. Dan inilah yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel, dari setiap anak-anak Tuhan. Dan pada akhirnya kita memandang bahwa kebutuhan rohani lebih tinggi nilainya daripada kebutuhan jasmani. Wow, mantap. Sama dengan nanti Paulus brother dalam 2 Korintus pasal ke-12 ayat 7 dan 9. Oke, tahan dulu sebelum ke Paulus. Tadi brother sudah mention nama Ayub. Ya. Ini kalau kata Pak Amin, kalau di Cina ini namanya Ayung katanya. Kata Bos Min. Oke, Ayub menarik. Ayub ini kan sosok yang jujur, takut Tuhan. Saleh. Kaya lagi. Menjauhi kejahatan, kaya ya kan? Keluarga bahagia lah sosok. Lalu mengalami penderitaan yang dia sendiri dikatakan tidak berbuat dosa, brother. Dalam konteks Ayub. Apa pelajaran penting dari Ayub terkait dengan atau apa yang membuat kita kemudian bisa belajar dari Ayub yang sedang mengalami penderitaan yang notabene bukan penderitaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ini disebabkan oleh iblis. Lihat, Tuhan sendiri yang promosikan Ayub. Tuhan bilang, ya lihat tuh hambaku Ayub, ini orang yang saleh. Wah, kan Tuhan kasih pagar buat dia, kan? Ya udah boleh kau cobain, tapi jangan ambil jiwanya. Nah, respon Ayub kepada Tuhan ini perlu kita kulik sedikit, brother, untuk kemudian memberkati para saudara-saudara kita yang mungkin dalam situasi seperti Ayub. Ya mungkin tidak sampai seperti Ayub sampai punya borok-borok ya kan. Boleh dielaborasi, brother? Ayub dulu. Ya. Terkait dengan memandang problem of evil ini, seperti apa Ayub? Ya, sebenarnya menarik kalau kita mempersoalkan penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kita bisa lihat ya bagaimana teman-temannya Elifas, Bildad, Sofar, ada Elihu juga nanti ya. Yang paling muda ya. Yang paling muda. Nah, ketiga sahabatnya ini ya menganggap bahwa hukuman yang terjadi itu karena kesalahan atau dosa atau kejahatan yang dilakukan oleh Ayub. Gak mungkin lah ya dia menderita padahal tidak salah. Jadi karena dia salah lah, karena dia berdosa lah, karena dia jahat lah, makanya Tuhan hukum. Ya. Itu teologinya para sahabat Ayub, ya Elifas, Bildad dan Sofar tadi. Jadi mempersalahkan Ayub dan meminta Ayub untuk mengakui kesalahannya dan segera bertobat supaya Tuhan tolong pada akhirnya. Tapi Ayub merasa bahwa dia tidak bersalah. Hebat nih Ayub, ya. Nah, lalu Elihu ini lebih bijak daripada tiga sahabat Ayub itu. Tidak ada mempersalahkan Ayub terkait dengan penderitaannya, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tapi mempersoalkan masalah hubungan Ayub dengan Allah. Nah, kita masuk nanti ke pasal 38 sampai 41 di mana kondisi sialan kata Ayub. Ya, untuk sahabat-sahabatnya. Tiga orang itu. Ya. Dia kan menginginkan supaya Allah segera menolong dia. Bahwa Allah segera memberikan jawaban. Karena memang gedek banget dia dengan sahabat-sahabatnya. Kan sempat Ayub itu berdiam selama 7 hari. Dan mereka nemenin Ayub. Iya, nemenin Ayub. Nggak ngomong apa-apa. Iya, dan sebenarnya kan gila. Pelayanan pendampingan mereka ya kan. Iya, tapi pada akhirnya kacau ya, kacau mania. Hebatnya Ayub itu bisa dia berdiam diri selama itu kan luar biasa. Di tengah pahitnya hidup yang dia alami. Tapi menarik secara aplikatif begini, brother. Jadi nggak sedikit atau nggak jarang ya Tuhan memakai yang namanya penderitaan dan kejahatan yang kita alami untuk mengupgrade diri kita. Mengupgrade diri kita secara khusus kualitas rohani kita, di mana kita boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin menyadari betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Dan inilah hal yang utama yang harus kita pergumulkan sebagai orang percaya, melebihi dari apapun. Wow. Nah, kita masuk ke persoalan mengenai Ayub dan Tuhan, ya kan? Jadi mereka berdialog. Ayub mempersoalkan masalah penderitaan yang dia alami. Dan dia memandang dirinya nggak bersalah. Nah, menariknya, brother, sebenarnya Allah tidak ada mempersalahkan Ayub terkait dengan penderitaannya. Bahwa Tuhan tidak kasih tahu bahwa dia menderita karena dia berdosa atau bersalah. Tapi masalahnya adalah ada beberapa lah, ya terkait dengan dia mengutuki hari kelahirannya. Ya ini juga debatable sifatnya. Apakah itu sebuah kesalahan?
Karena begini, saking menderitanya lah, ya, pada akhirnya dia bukan mengutuki Tuhan, tapi mengutuki hari kelahirannya. Kalau taunya begini hidup aku, lebih bagus nggak usah lahir. Ya. Saking menderitanya. Nah, singkat cerita, jawaban Tuhan di pasal yang ke-41 itu, ya, itu terkait dengan apa? Ya, 41 itu terkait dengan apa? Terkait dengan Ayub perlu menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Jadi kita harus menempatkan manusia sebagai manusia, kita sebagai manusia, dan Tuhan sebagai Tuhan. Ya, kemana engkau waktu aku menciptakan alam semesta? Jadi jawaban Tuhan itu terkait dengan kemahakuasaannya. Salah satunya adalah dengan melihat alam semesta. Bahwa alam semesta ini adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Jadi dengan kita melihat alam semesta, akhirnya kita menyadari betapa tidak ada apa-apanya kita ini. Apalagi dibandingkan dengan Tuhan. Jadi kebesaran Tuhan itu bisa kita lihat ya dengan kita melihat alam semesta. Jadi betapa terbatasnya kita, betapa kita nggak bisa menjangkau Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Itulah hal yang utama yang harus kita sadari. Jadi gini brother, nggak semua pertanyaan kita itu harus terjawab. Atau langsung dijawab. Karena kita terbatas. Dan ada kalanya ya, kepercayaan dan ketundukan adalah hal yang utama dalam kita memandang Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingin lihat dari setiap kita. Mantap ini. Boleh diulang lagi, Bro. Mantap. Kalau ulangi lagi itu susah, Bro. Ini hikmat-hikmat on the spot ini memang susah memang. Jadi tadi terkait dengan jawaban dari persoalan pergumulan eksperimental tadi terkait kejahatan dan penderitaan, tidak semua ya kita itu akan dapat jawaban langsung dari Tuhan. Ya. Nggak semuanya bisa terjawab atau langsung terjawab. Langsung terjawab. Justru tadi apa kita harus melihat ya bahwa ada kalanya Tuhan. Jadi yang Tuhan ingin lihat dari setiap kita adalah kepercayaan dan ketundukan sepenuhnya terhadap Dia. Kepercayaan dan ketundukan sepenuhnya. Iya, dan itu hal yang lebih berharga yang harus kita miliki dan tanamkan dalam diri kita, dalam kita memandang Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan. Kepercayaan dan ketundukan. Karena begini, semuanya ini, brother, diselimuti dengan apa? Pandangan bahwa Tuhan itu baik. Jadi dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu baik. Bahkan penderitaan kita yang membawa kepada kematian pun, kita pada akhirnya bahkan justru melihat kebaikan Dia yang terbesar pada akhir hidup kita. Di mana kita bisa menyaksikan Dia, melihat Dia. Inilah kebaikan terbesar yang kita temukan setelah kita mengalami kematian. Wow, ini justru melebihi dari semua kebaikan yang pernah ada di bumi ini yang kita alami. Ini terbaliknya dengan dunia, Bro. Kalau dunia ya kebaikannya semua persoalan hari ini, saat ini. Justru mati itu sebagai suatu bukan kebaikan itu bagi dunia. Ya, tapi bagi kita sebagai orang percaya, kematian justru adalah kematian, karena kematian bagi kita orang percaya adalah awal bagi kita untuk menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Wow, itu bagian dari kebaikan Tuhan. Iya. Jadi beda banget ya. Iya, itu sangat kalau beda. kita melihat Ayub ini, pada akhirnya cara kita dalam memandang penderitaan, kejahatan, kesusahan, kesulitan yang kita alami atau apapun hal buruk yang kita alami itu pada akhirnya berbeda. Jadi kita harus mampu menempatkan diri kita pada Dia yang berdaulat. Dia benar-benar berdaulat. Sampai pada titik ketika kita tidak memahami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat. Itu penghiburan bagi kita. Itu mustahil, itu agak susah. Sampai pada titik kita punya kemampuan untuk tetap percaya, tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kan bisa kita lihat kan dalam Alkitab, Allah melakukan berbagai macam kemustahilan yang dipandang oleh manusia. Kita bisa lihat Abraham, Sarah punya anak di masa tuanya, itu mustahil. Tapi Allah yang berdaulat dapat menunjukkan sesuatu yang dipandang mustahil oleh manusia. Hana, dibuka Tuhan kandungannya, itu sesuatu yang mustahil dalam pandangan manusia. Dibelah laut, Allah memakai Musa untuk membelah laut dengan tongkatnya. Itu kemustahilan bagi manusia. Mati bangkit dari kematian, itu kemustahilan manusia. Itu semua bisa terjadi oleh siapa? Oleh Dia yang berdaulat. Nah, Tuhan ingin untuk kita tetap menaruh percaya kepada Dia karena Dia berdaulat. Bahkan kedaulatannya bukan hanya ditunjukkan dengan kita lepas dari masalah kita, tapi dengan kita melihat Dia walaupun kita mengalami kematian. Sampai level ekstrim kematian ya. Jadi kalau sampai ada orang yang mengeluh, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, kenapa persoalan, pergumulan, penderitaanku ini, ya dalam aspek apapun ya, kok nggak selesai-selesai?
Ya. Harus melihat sampai ke level, maksud tadi, bahwa semua orang-orang yang berada mention tadi itu kan mengalami mujizat dalam kedaulatan Tuhan. Ya. Kalaupun tidak mengalami, Ya, gini. Makanya tadi, kalau kita bicara tentang kalau tidak mengalami jawaban atas pergumulan kita, bukan berarti lalu kita menyimpulkan Allah tidak berdaulat. Justru kita ini diarahkan oleh Tuhan untuk melihat Allah itu berdaulat meskipun kita tidak mengalami jawaban atas pergumulan kita. Itulah Paulus. Oke. 2 Korintus pasal yang ke-12. Ada duri dalam daging. Nah, ini bisa ditafsirkan banyak ya oleh para pakar, para ahli. Bisa itu adalah musuh-musuhnya Paulus yang menghalangi Paulus dalam memberitakan Injilnya. Lalu Paulus menyebutnya utusan iblis. Ya, ada tafsiran seperti itu. Ada juga yang mengatakan sakit penyakit. Tapi sakit penyakit yang dialaminya juga beragam penafsirannya. Ya. Tapi terlepas dari apapun penafsiran yang tepat terhadap duri dalam daging, Paulus mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Sehingga dia berdoa. 3 kali dia berdoa, Tuhan gak jawab. Menarik brother untuk kita perhatikan. Ya. Tuhan tidak jawab seorang rasul yang menyembuhkan banyak orang sakit. Tapi ketika dia sakit, tidak disembuhkan. Betul. Bukankah dia bisa mempersoalkan, bukankah kau berdaulat? Bukankah kau maha kuasa? Tapi nggak pernah Paulus persoalkan itu. Paulus menyadari yang mati aja, jangankan sakit, yang mati aja bisa dibangkitkan. Tapi jangan sedikit-sedikit kita hubungkan dengan kedaulatan Tuhan. Ketika masalah kita nggak dijawab. Tapi lihatlah bagaimana pada akhirnya Paulus menyadari ada berkat yang luar biasa melebihi dari sakitnya sembuh. Apa itu berkat rohani? Jadi apa kata Paulus dalam ayat yang ke-7? Diizinkan hal itu, utusan iblis itu menggocok dia supaya aku tidak bermegah diri, supaya aku tidak menyombongkan diri. Nah, ini menarik lagi-lagi brother ya. Tuhan ingin setiap kita memandang kebutuhan rohani, ya, batinia kita ditumbuh kembangkan oleh Tuhan, ya, didewasakan oleh Tuhan. Ini lebih utama, ini kebutuhan utama, lebih utama daripada kebutuhan jasmani. Kan Paulus kan melihat satu penyataan di mana dia diangkat ke tingkat yang ketiga, surga. 14 tahun yang lalu. Iya, 14 tahun yang lalu. Itu kan suatu pengalaman yang bombastis yang luar biasa. Dan Paulus itu bisa menyombongkan diri dengan pengalaman itu. Dan Tuhan tidak ingin Paulus menjadi hancur. Kan bisa aja nanti iblis memanfaatkan Paulus dengan semua pengalaman dia yang hebat. Dan memang pada akhirnya manusia bergumul dengan hal yang sama. Apalagi para hamba Tuhan, para pendeta. Yang gak sedikit memanfaatkan pengalaman-pengalaman rohania supernatural itu untuk memegahkan dirinya pada akhirnya. Jadi pada akhirnya bukan Tuhan lagi yang menjadi pesona kita. Tapi kita dengan segala kehebatan kita. Akhirnya terselubung yang namanya keindahan Kristus. Kasih Kristus, kuasa Kristus, keindahan Injil. Dengan apa? Dengan kita. Dengan segala kemegahan kita. Jadi kitanya yang kita tonjolkan, bukan lagi Injil, bukan lagi Kristus. Nah, Tuhan tidak ingin Paulus seperti itu. Jadi pada akhirnya masalah atau penderitaan sekalipun bisa kita pandang sebagai berkat kalau kita menggunakan cara pandang ini. Tadi brother, ketika kita memandang bahwa berkat rohani, ya, itu lebih utama daripada berkat jasmani. Wow, ngeri. Itu waktu brother menjelaskan tentang Rasul Paulus tadi itu sekaligus mengedukasi, sekaligus memberkati jemaat untuk memberitahu kepada jemaat, walaupun saat ini masalahmu belum selesai lah misalnya, atau kau masih menderita. Tapi ada satu, kemarin sempat viral tuh. Ada rekan kita lah, dia bilang begini, ada satu kutipan dari almarhum, siapa namanya nih, yang bilang walaupun gunung itu tidak pindah. Oh, Bikman Sirait. Bikman Sirait. Yang paling penting itu bukan iman yang besar tapi iman yang benar. Iman yang benar. Jadi walaupun gunung itu tidak pindah, kita tetap percaya gitu. Lalu disanggah sama pendeta muda itulah. Enggak, justru iman itu gunung itu harus pindah gitu. Ya, kasusnya Paulus itu yang menyanggah itu. Bukan hanya Paulus ya, rata-rata lah tokoh-tokoh Alkitab. Gitu loh, mereka mengalami keadaan yang pahit. Gunungnya nggak pindah. Iya. Justru gunung masalah itu Tuhan pakai untuk mereka melihat dan mengalami berkat yang jauh lebih besar dari apa yang dipergumulkan oleh mereka. Begitu dong cara berpikirnya. Makanya tadi berkat rohani itu harus kita pandang lebih utama daripada berkat jasmani. Karena Ayub pun ketika dia menang atas penderitaannya, yang paling disyukurinya bukan berkat 2 kali lipat yang dia dapatkan. Dia sudah kaya.
tambah lebih kaya lagi. Tapi bukan ini yang disyukurinya. Tapi lewat penderitaan itu, ya kan, dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Dia lebih mengenal Allah pada akhirnya. Iya dong, begitulah. Itu yang lebih utama dan lebih ultimat dari hidup ini ya. Dan itu yang dipandang oleh Tuhan Yesus. Sehingga dia tetap terus berjuang sampai kepada salib. Karena ada apa? Karena berkat rohani itu lebih besar daripada dia lepas dari yang namanya penderitaan. Dia berdoa, sekiranya tahun ini berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Yesus tahu, sadar betul, dan dia perjuangkan bahwa berkat di balik penderitaan ini lebih besar daripada penderitaan yang dia pikul. Penderitaan yang dia pikul adalah penderitaan terbesar yang dialami oleh Yesus. Dibandingkan dari semua umat manusia yang pernah hidup di bumi ini, penderitaan terbesar itu adalah penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu penderitaan yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata, sampai Bapa memalingkan wajahnya. Itu sebuah rasa sakit yang gak tertahankan. Dan dia menahan semuanya itu. Supaya apa? Supaya pada akhirnya berkat yang jauh lebih besar daripada penderitaan itu datang dan kita alami ketika kita datang kepada dia. Kitab Ibrani juga berkata bahwa dia bukan Tuhan yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan Ibrani kita. 2 ayat 18. Semua dia juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Supaya nanti dia dapat menolong kita ketika kita dalam pencobaan. Jadi Yesus kita bukan hanya Yesus yang peduli dengan penderitaan yang kita alami, tapi dia mengalami penderitaan yang kita alami. Tidak ada bukti kepedulian Tuhan yang jauh lebih besar selain ini. Dia betul-betul peduli, tapi bukti kepedulian terbesarnya dia nyatakan dengan dia mengalami secara langsung penderitaan kita. Jadi betapa nyatanya penderitaan manusia itu Yesus alami, sehingga dia benar-benar mengerti apa yang kita alami. Jadi tolong kasih semacam closing statement untuk jemaat, bro. Sudah nih, udah berakhir. Udah berakhir aja ya. Udah, nanti kita lanjut lagi, bro. Soalnya Om Ivan sudah mulai gelisah-gelisah tuh di sebelah sana. Nanti kita lanjut lagi, brother, terkait dengan problem of evil ini. Orang selama ini brother belajar problem of evil ini jelimet, rumit. Tapi brother ngobrol-ngobrol udah mau sejam ini kayaknya gampang menyikapinya dalam kacamata kasih karunia gitu. Ya puji Tuhan lah, dan mudah-mudahan memang memberkati setiap para penonton dimanapun mereka berada, secara khusus mereka yang memang sedang bergumul dengan yang namanya penderitaan dan kejahatan. Kita menyampaikan kebenaran ini dengan tujuan supaya menolong mereka yang menggumuli yang namanya penderitaan dan kejahatan, dan bukan hanya menolong tapi juga menghibur. Mereka boleh terbebas dari apa yang mereka pikirkan selama ini, pergumulkan selama ini. Ya, setiap orang mengalami yang namanya penderitaan. Pasti itu tak kita nggak bisa, kita nggak bisa menghindarinya, dan jangan pernah lari kemanapun tetap penderitaan itu ada. Jadi tidak ada tempat, tidak ada waktu di mana manapun tetap ada penderitaan. Tidak bisa kita hindari yang namanya penderitaan. Jadi apalagi kita sebagai orang percaya, kita harus merengkuh yang namanya penderitaan dan kejahatan itu, karena setiap hari kita menyaksikan dan bahkan mengalaminya. Untuk itu, cara terbaik untuk kita kuat dalam menghadapi penderitaan adalah sesuatu yang harus kita pergumulkan. Dengan cara bagaimana? Memandang kepada Kristus yang telah mengalami penderitaan yang begitu besar dan dia menang atas penderitaan itu. Yesuslah alasan untuk kita yakin bahwa kita bisa menang atas semua penderitaan yang ada, semua masalah yang ada. Dia bukan hanya peduli dengan penderitaan kita, masalah kita, jeritan kita, atau kesulitan kita, tapi dia pernah mengalaminya. Dia yang pernah mengalaminya, dialah satu-satunya yang paling bisa diandalkan untuk kita kuat dalam menghadapi penderitaan. Oke, mantap. See you, brother. Next time kita bahas lagi yang lebih mantap. Kiranya jemaat Tuhan, seluruh Igreaners dan seluruh orang percaya di seluruh dunia maupun yang belum percaya kepada Yesus, kiranya diberkati dengan obrolan kami ini. Amin. Rengkuhlah penderitaan itu dan percayalah kepada Yesus. Apa tadi brother? Dalam kepercayaan dan ketundukan kepada Allah di dalam segala persoalan dan pergumulanmu. Sampai jumpa, mantap.